Salah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan buat siang ini. Di tengah-tengah ibadah kami pada siang ini Tuhan, sebentar kami akan duduk untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan melawat setiap hati kami Tuhan, agar kami boleh membuka hati akan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap firman yang ditaburkan boleh jatuh di tanah yang baik, mereka boleh bertumbuh dan berbuah berlipat kali ganda. Kau berkati hamba-Mu ini Tuhan, urapi kami dengan kuasa daripada-Mu Tuhan, untuk menyampaikan setiap kebenaran demi kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin, silakan duduk Bapak Ibu sudah kasih dalam Tuhan. Mari kita akan buka kitab kita dari Lukas 1, Lukas ayat yang pertama, ayat yang 46 sampai yang ke-56. Lukas 1 ayat yang pertama, Lukas 1 ayat yang ke-46 sampai ke-56. Di bawah perikop nyanyian pujian Maria. Kita akan baca ayat ini bergantian. Jadi saya baca ayat yang genap, Bapak Ibu sudah baca ayat ganjil. Nyanyian pujian Maria. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. Dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tatanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena Ia mengingat rahmat-Nya. Seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Baik Bapak Ibu Saudara, nggak terasa kita udah masuk bulan November, bentar lagi kita akan masuk bulan Desember bulan Natal. Ya ini kita baca salah satu kisah nyanyian pujian Maria. Kalau kita mendengar kata Maria, pasti kita akan saya ingat akan salah satu tokoh Natal, ya, tokoh di balik kisah Natal. Orang sederhana yang Tuhan pakai secara luar biasa. Saudara, kita mau belajar dari nyanyian pujian Maria ini. Yang pertama, lalu kita baca ayat 46. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Saudara, di dalam ayat yang 46 ini Maria mengatakan jiwaku. Mengapa? Jiwaku memuliakan Tuhan. Ya, jadi sini kalau saudara dibilang jiwa, orang kalau nggak punya jiwa artinya apa? Mati. Nah berarti dia pakai kata jiwa artinya kalau orang punya jiwa artinya itu orang hidup. Berarti hidupku memuliakan Tuhan. Berarti yang harus kita untuk memuliakan Tuhan adalah seluruh kehidupan kita. Jadi memuliakan Tuhan bukan sekedar saudara di gereja datang nyanyi dengan mulut saudara nyanyi. Betul ya, itu salah satunya saudara nyanyi dengan mulut saudara, dengan yang saudara punya. Tetapi di dalam kehidupan kita bukan cuman punya mulut. Kita bukan cuman bersuara, betul kan? Kan istilahnya yang bilang kata orang mah kalau nggak gagu juga bisa nyanyi gitu kan ya. Jadi memuji Tuhan itu bukan cuma sekedar di gereja lalu nyanyi muji Tuhan. Tapi seluruh kehidupan kita itu mesti memuliakan Tuhan. Ya saudara, jadi bukan cuma di gereja saudara nyanyi memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Tapi saat saudara keluar dari gereja, kehidupan saudara juga harus memuliakan Tuhan. Saudara dikerja di kantor, saudara berjualan, saudara mungkin yang di rumah terima makanan, masak, yang terima jahitan, atau saudara yang mengajar, saudara yang pelayanan. Ya kan banyak kan saudara
kegiatan saudara di luar gereja. Nah itu di dalam kehidupan kita mesti juga memuliakan Tuhan. Nah pada saat saudara pergi ke kantor, apakah di kantor saudara bisa memuliakan Tuhan? Ya saudara, kita mesti tunjukin bahwa orang Kristen harus beda. Ya jadi saudara datang disiplin, kalau datang jam 8 jam kerja, saudara hadir sebelum jam kerja. Jangan datang terlambat mulu. Saudara sekolah, bel jam 6:30 ya, saudara harus datang sebelum 6:30. Nah, lalu saudara kalau kerja, saudara harus selesai kerjaan, ada tanggal segini harus selesai tanggal segini. Ya saudara harus selesaikan tanggung jawabnya. Jangan nanti anak Tuhan tapi kerjaan nggak pernah beres. Harusnya selesai tanggal telat mulu gitu kan. Nah terus datang harusnya jam 8, saya datang 8:30. Alasannya klasik lagi, apa? Nah ini kayak pengalaman semua ini. Saudara kalau macet, ada yang bilang begini saudara. Kalau macet itu di Jakarta juga semua jalanan macet. Jadi saudara mesti datang lebih pagi. Nah itu saudara, jadi jangan saudara datang udah mepet bangun siang, tahu ke kantor telat alasannya macet. Nah saudara, ini bahwa anak Tuhan kita mesti bisa memuliakan Tuhan ya. Baik di tempat kita kerja dimanapun ya, dengan tetangga ya kan. Dengan tetangga jangan orang lain baik-baik, ini kok yang anak Tuhan malah ribut mulu sama tetangga kan. Kadang masalah buang sampah jadi ribut sama tetangga. Tak masalah parkir mobil ya kan. Nah kadang kan kalau saudara yang tinggal di rumah kan itu masalahnya rumah tangga, di rumah tetangga itu apa? Ya biasa parkir mobil, betul gak? Orang punya garasi 1, punya mobilnya 2. Nah nanti yang satunya nggak tahu parkirnya di mana. Jadi ribut sama tetangga. Nah ini saudara, kadang kita anak Tuhan berada dalam posisi gitu. Nah pada apa inilah kita mesti bisa memuliakan Tuhan melalui perbuatan kita. Kita mesti jadi berkat. Ya, jadi jangan bilang katanya orang Kristen kok gitu sih gitu. Nah, ini kan orang Kristen mesti bisa jadi berkat. Ya, jangan juga kadang justru malah orang Kristen jadi alasan. Benar nggak saudara dengar di kantor gitu ya, kerjaan belum beres, toto main tinggal pulang. Yang penting jam udah kelar. Selesai jam pulang jam 5 udah kabur, padahal masih ada kerjaan yang masih berantakan, belum beres, padahal besok udah mesti deadline harus selesai, tapi ditinggal. Alasannya apa? Mau ikut doa atau mau ikut doa malam, jadi kerjaan berantakan semua. Nah ini saudara, kadang orang Kristen banyak yang seperti itu saudara ya. Jadi biar saudara ini kita mau belajar ya dari Maria, kenapa? Seluruh hidup kita mesti memuliakan Tuhan. Jadi apa yang kita punya kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Ya kan? Apa yang saudara bisa kasih untuk Tuhan. Ya, saudara punya waktu. Nah, saudara mungkin saudara ada yang punya waktu. Waktu sekedar pengen saya memuliakan Tuhan dengan waktu saya, ya kan? Saudara bisa pakai untuk berdoa, ya kan? Dengan berdoa, saudara yang punya waktu, saudara bisa berdoa. Saudara bisa pakai kunjungan, ya. Saudara yang punya waktu, saudara bisa kunjungan. Ya kalau dulu mungkin orang susah, jadi kalau mau kunjungan harus jalan, ya kan. Kadang rumahnya jauh, mesti di jalan. Sekarang tuh udah nggak begitu lagi. Sekarang bisa telepon, ya kan. Bisa WA, daripada saudara punya waktu banyak saudara pakai WA-an tapi ngegosipin di grup gitu kan. Ya mendingan saudara pakai buat besuk. Nah saudara lihat nih si ini nih udah lama nggak datang, si ini nih kemana aja ya, saudara WA-in, tanyain kemana, kok lama nggak datang gitu dong, kita kangen loh, datang dong. Nah itu kan lebih baik, betul saudara. Saudara yang punya tenaga ya kan banyak nih anak-anak muda masih punya tenaga gitu kan. Nah saudara bisa pakai tenaga saudara melayani Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Di mana saudara bisa bantu rapi-rapi gereja ya kan, bersih-bersihin gereja. Saudara bisa, kita bisa mau
perayaan, oh kita mau dekorasi atau oh mau Natal di hotel, oh kita bantuin bawain peralatan. Nah bisa kan? Nah saudara punya waktu, punya tenaga, terus punya apa lagi? Duit. Nah saudara punya harta. Nah saudara punya harta saudara mesti pakai untuk memuliakan Tuhan. Jangan pakai buat diri sendiri aja, betul kan? Jangan tahu kalau itu, oh yuk kita ngumpulin uang mau kemana? Jalan-jalan ke Bali, kan? Jalan-jalan kemana? Mau ke Jepang, oh kumpul-kumpul uang bisa. Tapi kalian, ayo kita mau Natalan, ayo siapa mau nyumbang? Nggak ada yang nyumbang, ya kan saudara? Halo saudara, uang buat jalan-jalan bisa, tapi perpuluhan, nah lewat. Nah, kan saudara banyak yang udah kerja tuh, ya kan? Udah banyak yang kerja, banyak yang usaha, yang dagang kan pasti ada dong. Nah, dapat. Nah, uang saudara pemuliakan Tuhan, ya saudara balikin perpuluhan. Perpuluhan itu emang milik Tuhan, ya harus dikembalikan. Ya, di mana ayatnya? Perpuluhan Maleaki. Tapi kalau bagaimana pemuliakan Tuhan dengan hartamu? Di mana? Amsal 3 ayat 9 itu ada ayatnya. Coba buka Amsal 3 ayat 9. Nah Amsal 3 ayat 9, yuk siapa yang mau bacain satu orang? Ya, oke mau bacain Amsal 3 ayat 9. Amsal 3 ayat 9, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Nah ini, itu ayatnya ini. Jadi kita yang punya harta, kita yang punya uang itu juga harus memuliakan Tuhan dengan harta kita, dengan apa yang kita punya. Ya perpuluhan itu Tuhan punya, kita mesti kembaliin. Perpuluhan itu kata Pak Ruben Adi apa sah? Bukan soal angka, tapi soal ketaatan. Nah ini saudara, ketaatan. Jadi kalau saudara perpuluhan saudara kembalikan itu adalah bukti ketaatan saudara. Kalau orang yang enggak kembalikan artinya dia enggak taat. Nah itu jadi bukan soal angkanya ya, mau saudara berapa angkanya, tapi soal ketaatan. Nah ini Bapak Ketua BBW kita, dia lagi konsen banget sama perpuluhan ya. Kemarin saya nggak ikut kebetulan MD Sinode Esa yang ikut tuh dia. Nah dia yang ikut, dia yang cita katanya Pak Ruben itu dia konsen sama perpuluhan. Kalau beberapa orang mau naik jadi pejabat nggak bisa naik karena nggak ngasih perpuluhan. Nah berarti perpuluhan itu ketaatan kita sama Tuhan. Ya makanya ya ini kita mau belajar. Ya, kita belajar memuliakan Tuhan termasuk dengan harta kita. Ya, kita mau memuliakan Tuhan. Dan lanjut lagi ayat 47. Dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Saudara, hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Saudara, kalau kita melihat kondisi situasi ya Maria, ya jangankan saat dulu, saat sekarang pun kita lihat Maria itu dalam kondisi sebenarnya yang nggak enak ya. Dia belum menikah tapi sudah hamil. Nah saudara, Bapak Ibu kalau ternyata ada punya anak perempuan yang belum menikah udah hamil, itu bisa bergembira enggak? Nah enggak itu, nah, zaman sekarang aja yang mungkin bilang wah pergaulannya udah bebas saja, tetap itu akan jadi masalah ya kan. Tapi di sini dalam kondisi zaman dulu Maria walaupun kondisi susah ya, kondisi enggak enak, tapi dia bisa bilang apa? Hatiku bergembira. Nah, tetap bergembira, tetap bersukacita dalam situasi apapun. Nah, Maria walaupun dalam kondisi yang enggak menguntungkan tapi tetap bergembira. Dia bergembira karena apa? Karena Allah juru selamatku. Saudara, dalam hidup ini kita pasti semua pernah mengalami namanya masalah, ya kan? Pasti semua orang hidup ada masalah. Nggak ada orang yang hidup kayaknya tenang-tenang aja, semuanya lancar gitu kan.
Mungkin kita lihat orang lain kayaknya enak nih, nggak punya masalah, hidup kayaknya tenang gitu ya. Itu kelihatannya saudara. Cuman kelihatannya, tapi sebenarnya masalah ya punya gitu loh kan. Kita lihat orang kayak ke gereja, woi ketawa-tawa, oh haleluya puji Tuhan. Wah kayaknya orang nggak pernah punya masalah, tapi padahal sebenarnya orang itu punya masalah. Saudara, semua orang pasti punya masalah. Ya, mulai orang miskin, orang kaya, orang pintar, orang bodoh, orang punya jabatan, rakyat biasa, siapapun semua orang itu pasti punya masalah. Nah, termasuk Maria. Maria ini juga sedang mengalami masalah, dia punya masalah. Tapi dia bilang bahwa hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Nah, saudara yang kedua, mari kita belajar. Ya, walaupun di dalam situasi, dalam kondisi yang mungkin kita melihat sepertinya enggak baik, tapi kita tetap belajar bergembira karena kita percaya ada Tuhan juru selamat kita, karena ada Allah, ya Allah yang menjadi juru selamat kita. Jadi di tengah situasi, di tengah keadaan bagaimanapun kita tetap bergembira. Kemudian lanjut ayat 48, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Berarti si Maria merasa bahwa dia orang rendah, tapi Allah perhatikan. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah Kudus. Saudara, ini Maria mengakui bahwa dia orang rendah, tapi Tuhan Allah melakukan perbuatan besar. Nah saudara, kalau kita lihat misalnya seseorang punya suatu proyek besar, itu pasti yang dipilih bukan orang sembarangan, betul nggak saudara? Misalnya orang mau pindahin ibu kota ke daerah lain, wah itu nanti ini proyek besar mau pindah ibu kota. Nah pasti butuh banyak rumah tinggal, pasti butuh banyak gedung perkantoran, pasti butuh banyak gedung-gedung pemerintahan, ya kan? Pasti butuh banyak, apalagi butuh fasilitas umum, ya kan? Bikin jalan, bikin stasiun, bikin terminal, bikin rumah sakit, bikin sekolah, wah banyak deh. Nah itu yang dicari pasti pengembang-pengembang besar, betul enggak? Yang bisa bikin, ayo sekali bikin rumah 5.000, 10.000 rumah. Ini gedung pemerintah langsung bangun berapa 1.000 gedung pemerintahan. Atau bikin terminal atau bandara, bikin stasiun kereta api. Nah itu pasti yang dicari adalah pengembang-pengembang besar. Nggak mungkin kita diajak, ya kan, yuk bangun kita mau pindah ibu kota, kamu nanti invest ya tanah 2 pengki gitu kan. Nggak mungkin kan saudara. Nah biasa itu kalau udah ada proyek besar itu yang dipakai orang-orang besar. Tapi di sini Maria ini mengakui bahwa dia orang rendah, tapi Allah melakukan perbuatan besar. Allah punya suatu proyek besar, memindahkan semua umat manusia dari neraka ke surga. Ini kan proyek besar saudara. Tapi Tuhan pakai orang sederhana, Tuhan pakai Maria, yang mungkin kala itu nggak punya jabatan apa-apa, nggak punya kemampuan apa-apa, nggak punya kekayaan apa-apa, ya kan? Nah, sedangkan si Yusuf aja juga cuman tukang kayu, ya tukang kayu, yang kerjanya cuma paling bikin meja, bikin kursi, bikin ranjang, bikin lemari. Betul nggak saudara? Tapi Tuhan bisa melakukan perkara yang besar dengan orang-orang sederhana. Ya kan? Tuhan, kita mengatakan kadang orang-orang bodoh Tuhan pakai untuk mempermalukan apa yang menurut dunia orang-orang berhikmat. Kadang Tuhan itu bekerja dengan cara yang di luar kemampuan kita, di luar pikiran kita. Pada waktu Tuhan mau memindahkan satu bangsa dari Mesir ke Kanaan. Ya ini kan suatu proyek besar kan saudara. Berapa jumlah bangsa Israel? Satu bangsa saudara. Jalan dari Mesir sampai ke Kanaan. Tapi Tuhan pilih Musa. Sampai Musa ini pun mungkin dia pada saat Tuhan panggil, dia merasa, oh Tuhan jangan saya Tuhan. Saya nggak bisa deh. Ya kan itu masih punya ada
kakak-kakak saya tuh, ada Harun, ada Maryam, wah mereka lebih pintar, mereka lebih baik. Tapi Tuhan bilang apa? Enggak, pokok saya maunya kamu. Ya kan? Musa, jangan Tuhan suruh ngadep Firaun, saya nih ngomong aja nggak bisa. Itu kan Musa bilang gitu kan saudara. Jangan saya ngomong aja nggak bisa saudara. Ya tapi lagi nanti suruh ngadep Firaun, suruh ngomong gitu kan, lepasin bangsa Israel, biarin aja keluar. Wah bisa gemeterannya kayak apa saudara, coba saudara. Kayak begitu saudara ya. Nah tapi Tuhan tetap pilih Musa. Kenapa Musa? Untuk memimpin bangsa Israel. Akhirnya Tuhan bekerja dengan cara yang di luar pikirannya Musa. Ya walaupun sederhana, tapi Tuhan bisa pakai orang-orang sederhana untuk melakukan perkara-perkara besar. Nah ini kita mungkin sebagai anak Tuhan pikir, Tuhan saya nggak punya kemampuan apa-apa, saya nggak bisa apa-apa. Tapi percaya di tangan Tuhan kita bisa melakukan hal-hal yang tidak mungkin, hal-hal yang besar saudara. Contoh lain lagi siapa? Gideon. Kita lihat Gideon. Gideon juga pada waktu dia panggil, Tuhan panggil Gideon, ayo kamu maju perang melawan bangsa Midian. Wah, Gideon nggak mau, dia takut karena bangsa Midian itu lebih kuat dari bangsa Israel. Ya kan? Tapi Tuhan bilang enggak, maju Gideon katanya, kamu yang harus maju. Nah, saudara, pada waktu Gideon dipanggil Tuhan, ini ada sesuatu yang istimewa. Ya, sesuatu yang menarik pada waktu Tuhan panggil Gideon. Tuhan bilang apa? Gideon, pahlawan yang gagah perkasa. Gideon bingung, loh saya pahlawan yang gagah perkasa, kayaknya kalau udah kesan panggil pahlawan, wah panggil pahlawan aja udah kayak orang hebat gitu ya, apalagi pahlawan yang gagah perkasa. Tapi padahal Gideon bilang, nggak salah Tuhan ya kan. Saya nih cuman suku paling kecil di antara suku Israel. Itu di antara suku yang kecil itu kaum keluarga saya juga kaum keluarga yang paling kecil juga. Masa terus Tuhan bilang ke pahlawan gagah perkasa. Nah, saudara, kita sering begitu ya kan, sering kita kalau Tuhan bilang wah kita punya kemampuan apa gitu, kadang bilang enggak, saya enggak bisa gitu kan. Nah kadang sebenarnya bukan karena kita enggak bisa, tapi karena masalahnya sebelum kita melakukan kita sudah pikir dulu enggak bisa. Nah, contoh gini, saudara pikir berapa cepat saudara bisa berjalan. Nah ini coba, ada yang bilang ya saya jalan mah paling 1 jam 1 kilo deh gitu. Oh enggak, saya paling 1 jam bisa jalan atau lari, bisa lari paling cepat 2 kilo gitu ya. Oh udah paling sejam lari, udah paling cepet-cepetnya tuh, udah nggak bisa lagi deh. Oh gitu ya. Ya terus saya bilang, kalau emang nanti 1 kali nih kamu lagi lari, udah cepet gitu ya, 2 kilo udah. Tahu di belakang ada anjing ngikutin gitu kan. Nah anjing ngikutin udah, wah udah panik nih gitu, wah dikejar anjing nih, wah terus anjing itu gede galak, wah kayak mau ngejar nih. Saudara, berapa cepat saudara bisa lari? Apakah saudara tetap lari cuman segitu atau lebih cepat? Lebih cepat. Nah berarti ini kita melihat sebenarnya di dalam diri saudara ada satu kemampuan melampaui apa yang saudara pikirkan. Saudara bisa melakukan lebih dari apa yang saudara pikirkan. Tapi selama ini yang membatasi saudara untuk tidak melakukan adalah pikiran saudara. Nah ini saudara, seringkali dalam hidup kita kalau dapat tugas, dapat tanggung jawab bilang, enggak saya mah enggak bisa, saya mah orang susah, saya mah orang bodoh. Nah seringkali kita membatasi diri dengan hal-hal seperti itu melalui pikiran kita. Padahal sebenarnya di dalam diri kita tahu ada roh Allah yang lebih besar di dalam diri kita untuk kita bisa punya kemampuan melakukan hal lebih. Nah saudara, di sini kita melihat jadi poin yang ketiga, Tuhan melakukan perkara-perkara besar melalui orang sederhana. Hari ini Tuhan mau melakukan hal-hal yang besar melalui
hidup kita. Makanya jangan kita membatasi pikiran kita. Ya, jangan batasi pikiran kita dengan kemampuan kita nggak bisa kita begini. Percayakan, tanamkan bahwa ada Tuhan Yesus yang lebih besar. Kita mampu bisa lakukan hal-hal yang lebih besar lagi. Lanjutnya, ayat 50. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Rahmatnya, rahmat Tuhan turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Saudara, kita ini boleh menerima rahmat Tuhan, berkat Tuhan, ya. Saudara semua percaya saudara di sini adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Nah, ini saudara bilang berkat rahmat turun-temurun. Tapi kalau kita coba melihat kita ini diberkati Tuhan, mungkin di atas-atas kita ada orang-orang yang begitu takut akan Tuhan, ya kan? Mereka hidup takut akan Tuhan. Sehingga akhirnya mereka mendapat berkat Tuhan, mereka mendapat rahmat Tuhan. Dan rahmatnya itu berkat itu turun-menurun sampai ke kita, ya kan? Kalau kita keluarga dulu waktu Ibu Gembala masih ada, dia pernah cita itu jadi neneknya Ibu Gembala, coba. Nah, dari nenek, nah neneknya Ibu Gembala waktu dekat kita udah cucu, udah buyut. Nah, kata itu orang itu setia sama Tuhan, dia rajin berdoa. Wah, lo coba, saudara. Nah, itu akhirnya berkatnya turun sampai kepada sekarang angkatan kita udah sampai itu kita diberkati Tuhan. Nah, saudara ini yang udah diberkati Tuhan, mungkin saudara lihat ke atas, mungkin ada orang tua saudara, ya mungkin orang tua yang mencintai Tuhan, ya yang sungguh-sungguh, ya sama Tuhan, ya kan. Dulu Esa pernah cerita katanya omanya ya Esa, omanya hari Minggu aja itu jamnya kebaktian, jangan main basket Esa, kata Esa. Nah, kalau hari Minggu ada di lapangan basket itu diomelin, pokok hari Minggu suruh ke gereja. Nah, sampai akhirnya turun, berkat itu turun kepada anaknya, kepada cucunya, berkat turun. Nah, sekarang kita udah terima berkat Tuhan, kita udah terima rahmat Tuhan. Nah, sekarang terus gimana? Maksudnya kita mau berhenti di kita atau kita mau terus turun? Ya, kita turunkan, wariskan takut akan Tuhan kepada anak cucu kita, ya kan? Tentu kita nggak mau, oh ya udah nanti anak kita, cucu kita terserah lah mau kayak apa gitu, enggak kan? Kita pasti maunya anak cucu kita juga diberkati Tuhan, anak cucu kita juga terus jadi berkat. Nah itulah, jadi di dalam ayat ini katakan apa? Rahmat Tuhan turun-temurun buat orang yang takut akan Tuhan. Maka itu kita hari ini hidup, hari ini ada, kita mesti hidup takut akan Tuhan. Ya, kita mesti hidup takut akan Tuhan. Jangan hidup semau-maunya. Ya, jangan hidup menurut keinginan kita. Semaunya kita puas-puasin dah keinginan kita gitu kan. Tapi kita hidup harus takut akan Tuhan. Kita mesti hidup taat. Ya, lakukan apa yang Tuhan mau. Biar berkat Tuhan yang sudah kita terima bisa terus kita wariskan. Ya, kita teruskan kepada turunan-turunan kita selanjutnya. Ya, kepada anak kita, kepada cucu kita, terus bahkan sampai ke bawah terus. Kemudian ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, ayat 51. Dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tatanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada yang lapar dan menyuruh orang-orang kaya pergi dengan tangan hampa. Saudara, dalam 3 ayat ini kita melihat ya ayat 53 melimpahkan yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang kaya malah pergi enggak bawa apa-apa. Ya, kondisi orang Tuhan bisa balikin secara Tuhan bisa merubah keadaan seorang. Ya, jadi kita bukan kali kata oh kalau kita di atas, wah terus di atas, oh kalau di bawah terus di bawah. Jadi yang di bawah percaya Tuhan bisa mengubah keadaan. Ya saudara, keadaan orang nggak ada yang tahu, ya kan? Pada waktu COVID kemarin itu udah benar-benar
Putus. Ya, kita tunggu bentar, biar yang di rumah jangan keputus ya. Sa, nyanyi dulu Sa, satu lagu Sa. Sambil nunggu. Tak kasihan yang di rumah nanti putus. Dan saudara tetap bersuka cita. Men, walaupun keadaannya bagaimana. Poin keberapa tadi? Poin kedua. Ya, cuma satu yang inget nih. Ya, jadi balik dulu. Satu poinnya. Ya, pertama muliakan Tuhan dengan seluruh kehidupan kita. Ya, kita belajar dari yang kedua, tetap bergembira dalam situasi apapun, selalu mengucap syukur. Yang ketiga, percaya Tuhan bisa melakukan hal-hal yang besar melalui orang-orang sederhana. 4, wariskanlah rahmat Tuhan kepada angkatan di bawah kita. Baik, lanjut lagi kita baca ayat ke-53 tadi sudah dibaca, kita baca ulang ayat 53 ya. Kita lanjut poin ke-5. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Jadi Tuhan bisa mengubahkan keadaan. Jadi saudara nggak usah putus asa bagaimanapun keadaan saudara hari ini. Mungkin saudara pikir, aduh saya susah, masalah banyak kok nggak selesai-selesai. Tapi percaya Tuhan bisa mengubahkan menjadi baik. Ya, kadang hidup orang nggak tahu. Ya, pada pandemi kemarin ya, mungkin kita lihat segala sesuatu, ekonomi baik, kesehatan baik, bagus. Ya, tapi begitu pandemi datang, kita lihat berapa banyak orang akhirnya ekonominya mulai morat-marit ya. Yang bisnisnya hancur ya, karena bangkrut. Yang kerja, kehilangan pekerjaan, akhirnya ekonominya jadi berantakan. Atau dari kesehatan yang tadi mungkin masa sehat-sehat aja ya, ternyata kena COVID, bahkan bisa sampai nggak ada saudara. Kadang yang COVID, yang belum COVID udah sakit-sakitan, sampai sekarang masih ada Tuhan pelihara saudara. Ada kan? Iya saudara, pada waktu COVID ya kayak Cindy juga kan pada COVID, wah itu kita udah takut. Kenapa? Karena COVID itu katanya nyerang pernapasan. Nah sedang Cindy kan lagi itu masih paru-paru kan, paru-paru itu adalah pernapasan. Tapi sampai hari ini Tuhan pelihara masih ada Cindy ya kan. Nah Tuhan itu bisa pelihara, malah makin sehat sekarang, udah malah bisa lepas itu kan saudara. Ya kayak saya juga, istri saya juga ya kesaksian lagi COVID, istri saya lagi di rumah, tahu-tahu dari kantornya di WA-in apa diteleponin, ya kamu naik jabatan. Lah lagi kerja di rumah, ke kantor aja enggak, tapi Tuhan bisa berkatin saudara, bisa naikin jabatan tengah-tengah saudara. Malah kadang orang yang mungkin merasa begitu hebat ya, begitu kita lihat wah kayaknya luar biasa, tapi justru malah mereka mengalami masalah. Ini suatu Tuhan yang mengatur ya kan saudara. Di kantor saya ya baru-baru ini ada dari bagian marketing, dulu dia satu cabang, sekarang dia pindah di cabang lain, dan di cabang kita cukup heboh juga. Dia bagian marketing, kerjanya bagus, cari asetnya jago gitu kan. Wah prestasinya masih muda, umur baru paling kepala 3 awal kali gitu kan. Wah katanya udah bentar lagi mau training lagi buat naik, udah setingkat level kepala cabang. Tapi ternyata udah hampir 1 minggu ini ada di ICU saudara. Wah ini jadi pembicaraan. Saya cuma bilang itu kekuasaan Tuhan yang kita manusia nggak bisa lawan saudara. Itu enggak. Lu bisa mau hebat kayak apa, bagus kayak apa, ya kan? Karena secara manusia dia tuh semua udah bilang, wah sayang amat ya, padahal kerjanya tuh bagus banget tuh anak itu. Tapi kekuasaan Tuhan ya kita nggak bisa lawan gitu loh. Emang ini udah kekuasaan Tuhan. Maka Tuhan yang bisa mengubahkan ya, yang rendah jadi tinggi, yang tinggi Tuhan rendahkan. Makanya kita pada hari ini boleh belajar ya, kita berharap hidup sama Tuhan. Ya, walaupun kita mungkin ya saya biasa-biasa aja di kantor, tapi sampai hari ini Tuhan pelihara ya. Malah udah bentar lagi saya mau lulus gitu kan, makanya saya pas ditanya kamu cita-cita apa, saya bilang ya atasan saya pernah tuh biasa manggilnya, kamu cita-citanya apa?
lulus sehat Pak dari BCA saja begitu saudara. Iya, karena banyak orang prestasi tinggi ternyata dari BCA lulus saja enggak saudara. Kenapa? Umur BCA kan lulus itu 55. Jadi ada yang umur 54, yang bentar-bentar lagi nyaris mau wisuda, kagak lulus saudara, keburu dipanggil Tuhan. Ada mereka ya orang-orang punya jabatan gitu loh. Nah sekarang ya kita belajar bahwa keadaan kita bagaimana itu Tuhan yang berkuasa menentukan. Maka itu kita bersyukur, kita berharap pada Tuhan, Tuhan yang pelihara kita, Tuhan yang menjaga kita. Ya, amin saudara, firman Tuhan. Jadi ada 5 poin ini. Baik, sebelum masuk perjamuan kudus kita akan ulang saya lagi ya. Jadi poin yang pertama kita belajar dari Maria. Mari kita belajar memuliakan Tuhan dengan seluruh kehidupan kita. Ya. Yang kedua poinnya bergembira, bersyukur, bersukacita dalam situasi apapun. Ya, yang ketiga Tuhan dapat melakukan hal-hal yang besar dari orang-orang yang sederhana. Ya, Tuhan percaya Tuhan juga akan melakukan hal-hal yang besar dalam diri kita. Yang 4 kita wariskan pada turunan kita ya rahmat berkat Tuhan kepada angkatan di bawah kita. Yang kelima, Tuhan bisa mengubah setiap keadaan apapun. Ya saudara, ini tetap apapun keadaan saudara, mungkin saudara dalam keadaan gak enak, dalam masalah, dalam pergumulan, dalam persoalan, tetap percaya Tuhan yang bisa mengubahkan hidup saudara. Amin. Hari ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus, dipersatukan dengan tubuh dan darah Kristus untuk kita boleh menaruh Tuhan dalam hati kita untuk percaya Tuhan yang akan bekerja dalam setiap kehidupan kita. Ya, kita naikkan dulu satu pujian tadi lagi. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Saya undang para yang akan melayani perjamuan kudus boleh maju ke depan. Telah kulihat